Baik, selanjutnya untuk sesi parenting ini, kami persilakan kepada Ayah Irwan. Sudah ada ya Ayah Irwan? Assalamualaikum Kang. Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana Ayah Irwan, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah, izin Allah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, Ayah Irwan langsung saja. Suaranya jelas itu kan Ustaz? Oh, suara saya kurang jelas ya? Suara saya jelas? Jelas, Enggak, Alhamdulillah suara saya jelas. jelas? Jelas, jelas, insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillah. Boleh, maka Ayah Irwan dilanjut. Ya, insyaallah. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Muhammad Zain Mutakin, jazakallah khair tilawahnya, guru saya Ustaz Irfin, dan Bapak dan Ibu semua, orang tua murid dari teman-teman di SD Aulia. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT tidak ada henti kita sampaikan. Salat dan salam dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama ini sebenarnya saya deg-degan ini Kang Usep ya. Eh, belum pernah ke Palestina, tapi membicarakan persoalan belajar dari orang Palestina. Tapi ini amanah saya coba untuk mendiskusikan, mudah-mudahan nggak terlalu lama, nanti kita bisa diskusi lebih panjang. Bapak Ibu yang milik Allah Subhanahu wa taala, saya nanti mungkin lebih banyak bicara soal ketangguhan karena yang paling banyak kita ambil ibrohnya pelajaran dari saudara-saudara kita di Palestina itu adalah soal ketangguhan. Ya. Kemudian soal ketangguhan itu sudah otomatis Bapak Ibu mudah-mudahan sepakat ya bahwa nggak bisa datang sendiri gitu. Tidak seperti tahu bulat gitu Kang Usap ya, digoreng mendadak halu jadi gitu nggak bisa gitu. Jadi memang bertahap-tahap. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan proses ketangguhan, apakah daya belajar, suka belajar, cinta belajar itu tidak dibangun di umur 0 tahun, tetapi dibangunnya justru lebih awal dari itu. Kalau kita kan sering membicarakan pembangunan karakter, pembangunan ketangguhan itu kita mulai dari umur 0 tahun gitu ya, atau sekedar ketika istri atau ibunya hamil. Tapi Ibnu Qayyim al-Jauzi menyebutkan bahkan lebih jauh dari itu sebenarnya kita sudah membuatkan fondasi ketangguhan. Ya, bahkan beliau juga mengisyaratkan sebenarnya sekolah itu tidak hanya dimulai dari nol gitu, tapi dari 0 tahun, tapi dimulai dari ketika kita memilih jodoh atau ketika ibu-ibu menerima lamaran dari seorang laki-laki yang akan kelak kemudian hari menjadi seorang suami gitu ya, atau menjadi ayah dari anak-anaknya. Jadi begitu panjangnya sebenarnya bagaimana kita membangun ketangguhan itu. Membayangkan dari kita memilih jodoh gitu ya, dari misalnya saya dulu misalnya memilih jodoh gitu ke datang dan calon istri saya, sebenarnya dia sudah mulai dari ketika dia menerima saya waktu itu sebenarnya sudah mulai merancang sebenarnya sebuah roadmap ketangguhan gitu ya. Kalau ibu-ibu sebenarnya sudah mulai dari menerima misalnya Kang Usep datang itu ke calon istrinya dahulu gitu ya. Sebenarnya calon istrinya sudah bisa membayangkan, mendiskusikan gitu ke bapak ibunya bahwa insya Allah saya terima nih Kang Usep, Ustaz Usep misalnya. Kenapa kamu terima kata bapak ibunya? Karena insya Allah laki-laki ini tangguh gitu sudah terlihat dari caranya duduk gitu misalnya gitu ya, atau cara dia menyelesaikan masalah gitu, atau dari report yang saya terima dari teman-teman atau dari guru ngajinya misalnya gitu bapak ibu. Jadi ayah dan bunda, satu hal yang itu perlu kita garis bawahi adalah ketangguhan itu tidak mulai dari nol. Saya izin sedikit Kang Ustaz untuk bercerita. Eh, Alhamdulillah Allah berikanlah kemudahan bagi saya di dalam pekerjaan-pekerjaan saya mendampingi anak-anak di satu hari, di satu tahun, di satu kesempatan. Waktu itu saya ditugaskan seperti tugas-tugas saya sebelumnya itu mendampingi anak-anak korban peperangan. Jadi waktu itu perang Bosnia, waktu itu Kang Usep ya. Saya ditugaskan di sana bukan berperang sebenarnya Bapak dan Ibu karena saya penakut orangnya. Saya lebih mendampingi anak-anak yang di dalam perperangan itu misalnya tangannya copot gitu misalnya gitu ya, tangannya copot kena bom gitu misalnya. Nah saya harus eh, merecovery psikologisnya dan merecovery juga fisiknya gitu. Saya harus dalam tengah
kecamuk peperangan itu saya harus menyelamatkan anak itu. Ada misalnya anak yang apa ya, yang kena serpihan granat, matanya kebuka, misalnya gitu ya, saya harus mendampingkan anak itu. Jadi saya nggak mau bercerita tentang perang Bosnia itu Bapak dan Ibu ya, tapi saya bercerita tentang pengalaman saya hubungannya dengan Palestina, dengan Gaza sebenarnya. Jadi di dalam tugas saya beberapa lama waktu itu di Bosnia, satu hari eh, saya harus pindah dari satu kota di Bosnia itu, dari Mostar waktu itu ke satu daerah lagi di dalam suasana peperangan itu. Nah, saya eh, nggak 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 bisa jalan kaki karena waktu itu salju, semuanya ketutup salju. Ya, jadi memang dingin banget lah waktu itu. Alhamdulillah ada mobil waktu itu ya, mobil itu untuk memuat senjata sebenarnya, tapi saya numpang. Nah, kemudian dalam perjalanan itu tiba-tiba di tengah jalan, di apa, dalam perjalanan itu Kang Usep, tiba-tiba ada ada seorang bapak dan seorang anak gitu ya, liften gitu. Jadi dia nyegat mobil gitu, nyegat mobil saya gitu Kang Usep gitu. Terus kemudian teman-teman, saya tanya sama teman-teman, ini gimana suasananya dalam suasana perang nih, ada orang yang liften gitu ya. Terus teman-teman mengatakan gitu, ya sudahlah Ayah Irwan, kita ambil aja, husnuzon aja dengan Allah gitu, mudah-mudahan. Jadi naiklah seorang bapak dan seorang anak ya. Dan kemudian kami baru tahu bahwa anak itu kalau di Indonesia umurnya kelas 4 SD, kelas 5 SD lah gitu ya. Naiklah ke mobil, kemudian dia buka penutupnya karena dingin ya waktu itu ya, penutup wajahnya, dan terlihatlah wajahnya itu bukan wajah Eropa, bukan wajah orang Bosnia gitu, Muslim Bosnia bukan, tapi wajahnya itu Timur Tengah. Nah, lebih tepatnya adalah ketika saya tanya, Bapak dari mana? Kenapa Lifton gitu. Kemudian Bapak itu menjawab, kami dari Gaza gitu. Dari Gaza. Saya waktu itu merinding gitu Bapak dan Ibu. Saya bilang, dari Gaza, saya bilang. Maksudnya asal Bapak dari Gaza atau Bapak memang dari Gaza? Dari Gaza, dia bilang gitu. Jadi sampai masuk ke Bosnia ini bagaimana caranya gitu. Saya bilang saya masuk ke Bosnia ini saya butuh waktu sebulan lebih gitu ya, dari sebuah negara yang aman dan nyaman lah gitu ya. Tapi Bapak dari sebuah negara yang saya yakin susah untuk keluarnya. Jadi Bapak dan Ibu waktu itu Bapak ini dengan bawa anaknya yang kelas 4 SD ini, anak laki-laki ini baru masuk ke Bosnia itu setelah 3 bulanan itu bisa masuk, dan itu mereka pindah-pindah dari satu ke negara mana gitu. Terus kemudian saya bilang ke Bapak itu, jadi Bapak ini asli Gaza asli, dia bilang gitu. Dan kemudian kami ke sini. Saya bilang kenapa bawa anak ke sini? Nah inilah Bapak dan Ibu yang menarik sekali, yang membuat saya waktu itu saya emang nggak bisa menahan air mata sebenarnya. Haru, malu, dan Masya Allah bercampur lah gitu Bapak Ibu. Nah, apa jawaban dari Bapak ini, Bapak dan Ibu yang berkata SWT? Jawabannya adalah eh, dia bilang, saya datang ke sini untuk membawa anak laki-laki saya ini untuk latihan berperang. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi latihan berperang kelas 4 SD itu latihan untuk berperang. Saya bilang nanti gimana rencananya? Nanti insya Allah anak saya ini akan menjadi salah satu komandannya Brigadir Izzuddin Al-Qassam gitu. Saya baru dapat kabar Kang Usep dalam peperangan terakhir ini melawan laknatullah Israel itu, saya ketemu dengan anak itu, dengan bapak itu, dan anak itu sekarang memang salah satu komandannya di itu. Saya mau menyampaikan Bapak dan Ibu bahwa ketangguhan itu sudah mulai sejak dari awal sekali sebenarnya. Dan ketangguhan itu bentuknya adalah role play, simulasi. Jadi ketangguhan itu bentuknya bukanlah macam stimulasi, semacam amunisi, semacam bercerita gitu Kang Usep. Tapi ketangguhan itu dibangunnya memang dengan simulasi, dengan role play, dengan see and do, memperlihatkan dan mungkin anak-anak untuk ajak gitu. Nah, Bapak dan Ibu, eh, cerita itu saya memulailah mengawali diskusi saya dengan Bapak dan Ibu. Saya ada bahan-bahan sangat sederhana sekali Bapak dan Ibu. Sebenarnya teman-teman dari Aulia sudah sangat paham dengan ini. Nah, eh, saya akan memulai dengan apa yang kira-kira kita dapat diskusikan tentang anak-anak yang belajar di teman-teman dari Gaza ini khususnya. Saya ngasih judulnya gini Kang Usep, mendorong dan mendukung anak menjadi tangguh. Jadi pembelajar dan lain-lain itu ada di kata tangguh gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Gitu ya. Jadi kata dorong dan dukung itu, kata para ahli
parenting itu dua hal yang berbeda, tapi sama sebenarnya. Sama-sama mensupport sebenarnya, tapi mendorong itu bisa jadi kita bentuknya tidak terlalu terlibat, tapi kita terikat. Tapi kalau mendukung itu kita terikat dan terlibat. Jadi anak-anak kita itu menjadi tangguh itu dibutuhkan tidak hanya dengan mendorong. Misalnya mengatakan, sudah saya masukkan ke Aulia, mudah-mudahan nanti anak jadi kita jadi tangguh gitu ya. Terus Bapak Ibu nggak ikut campur gitu ya. Itu hanya sekedar mendorong. Tapi menjadi anak tangguh itu harus mendukung. Tidak hanya mendorong, harus dukung. Masukkan dia ke Aulia, bekerja sama dengan Aulia, terlibat di situ gitu Bapak dan Ibu ya. Terlibat gitu. Bapak dan Ibu harus menanyakan ke Ustadz Ervin, ke Ustadz dan teman-teman yang lain, ke Bu Resti misalnya, bagaimana perkembangan anak saya? Nah, gitu. Oh, gimana Ayah Irwan harus nanya setiap hari? Kalau boleh setiap hari nanya gitu Bapak Ibu ya. Itu salah satu bentuk kita tidak hanya mendorong tapi mendukung gitu Bapak Ibu. Jadi eh, eh, saya mengasihkan judul ini artinya kita dalam membuat anak kita tangguh itu tidak hanya sekedar terikat tapi juga terlibat. Tidak hanya terlibat tapi juga terikat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Ustazah, nah, apa yang kita bisa pelajari dari orang tua khususnya dan anak Gaza, ya. Saya kembali ke cerita yang tadi Kang Usen. Ketika saya wawancara bapaknya itu dan dia bilang dari Gaza, kemudian mereka masuk 3 bulan dan itu pindah-pindah negara baru bisa tembus ke Bosnia. Nah, kemudian saya tanya ke anaknya, gitu. Saya bilang, kamu kelas berapa? Dia bilang ke saya kelas 4. Nah, terus saya tanya, kamu masih kanak-kanak. Dan dia marah waktu itu, Bapak dan Ibu ketika saya bilang kamu masih kanak-kanak. Kemudian anak itu mengatakan bahwa mungkin cara kita melihat, pokoknya dengan bahasa mereka, kesimpulan saya begini. Dia bilang, kelas 4 ini umur saya sudah hampir 11 dan 12 tahun. Saya bukan anak-anak lagi, tapi saya Zaid bin Sabit. Gitu, karena saya bergetar waktu itu, Bapak Ibu. Ya Allah, ternyata patokan saya selama ini tahap perkembangan yang nggak ada contohnya gitu. Tetapi anak Gaza ini mengingatkan kepada saya bahwa patokan tahap perkembangan itu salah satunya adalah patokan tahap perkembangan. Ketika anak kelas 4 itu patokannya siapa gitu Bapak dan Ibu. Dan dia mengingatkan kepada saya bahwa patokan anak kelas 4 itu dia bilang saya seperti Zaid bin Sabit, seperti Usamah gitu ya. Yang dialog-dialognya Rasulullah SAW kepada Zaid bin Sabit kepada Usamah tuh dialog lagi bukan anak-anak itu Bapak Ibu ya. Dialognya tidak lagi persoalan yang teknis saja, tapi persoalan sudah persoalan esensi. Kita masih ingat ya Bapak dan Ibu, bagaimana Rasulullah berdialog dengan Ibnu Abbas, berdialog dengan eh, sahabat-sahabat yang umur-umurnya 2 digit itu. Membicaraannya sudah sangat pembicaraan yang filosofis sebenarnya itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan bicara anak-anak, bicara soal teknis. Sama seperti Bapak Ibu melihat di Aulia, anak-anak yang sudah kesempat SD ke atas 5, 6, 7, 8 itu di Aulia, ibu guru, bapak gurunya sudah tidak lagi menjadi teacher, tapi sudah menjadi coach gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak lagi tidak lagi hanya banyak berbicara, tapi guru-guru yang kelas 4 SD ke atas lebih banyak sebenarnya mengari ayah sebenarnya. Lebih banyak membimbing sebenarnya gitu Bapak dari. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari anak dari Gaza ini, Bapak Ibu, satu ketangguhan. Ketangguhan itu di dalamnya termasuklah tidak hanya sekedar anak-anak suka atau bisa belajar, tapi juga cepat belajar dan cinta belajar. Ini terlihat sekali dari beberapa kita lihat anak-anak dari Gaza itu sangat cepat. Kalau mereka tidak punya air, kemudian mereka bisa belajar dengan cepat untuk menggantikan alternatifnya. Ketika mereka nggak makan, nggak ada nasi, nggak ada makanan, mereka bisa dengan cepat bergerak untuk mencari alternatifnya. Nah, ini kita berdasarkan tidak bisa kalau anak-anak ini tidak akan bisa kreatif itu kalau dia tidak suka belajar, tidak cepat belajar, tidak cinta belajar. Kemudian ketangguhan itu yang kita belajar di anak Gaza itu Bapak dan Ibu adalah ini sudah dilakukan dari dulu di Aulia, yaitu tujuan kita adalah bagaimana usia psikologisnya anak-anak lebih matang dari usia biologisnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah sebabnya kenapa kalau di Auli antara memuji anak kelas 3 SD ke bawah dengan memuji anak kelas 4 SD ke atas itu pasti berbeda gitu. Kenapa perbedaan cara mengapresiasi anak kelas 3 SD ke bawah dengan anak kelas 4 SD ke atas? Kenapa kalau ada persoalan secara melibatkan kognisi, melibatkan akademis, melibatkan otak,
anak-anak kelas 3 SD ke bawah itu mungkin kita bantu agar lebih banyak menyelesaikan persoalannya. Dan kenapa pula anak-anak kelas 4 SD ke atas itu kalau dia ada masalah, kita lebih banyak sebenarnya menyerahkan ke dia. Gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Kita lebih banyak mencontoh seperti apa Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail. Seperti Nabi Ibrahim mengatakan kalau ada persoalan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mengatakan bahwa nak pikirkanlah apa pendapatmu. Itu kan seorang coach ya Bapak Ibu ya, bukan seorang teacher. Nah ini target kita. Bisa terlihat Bapak dan Ibu di anak-anak di Gaza itu yang umurnya, umur fisiknya, kalau di Indonesia itu umur fisiknya 24 tahun, umur biologisnya 24 tahun, umur psikologisnya sekitar 15 sampai 16. Dan ini kebalikan di Gaza. Jadi umur fisiknya itu sekitar 15 tahun, tapi umur psikologisnya itu di atas ini. Ini adalah amanah di Allah SWT. Kenapa kita berkeinginan supaya anak usia psikologisnya lebih matang dari usia biologisnya? Karena Allah mengamanahkan kepada kita jangan meninggalkan anak-anak yang lemah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi tinggalkanlah anak-anak yang tangguh, bukan anak-anak yang lemah. Nah, anak-anak yang tangguh itu adalah yang saya sebutkan tadi itu. Nah, sekarang kita melihat Bapak dan Ibu bagaimana kita apa namanya untuk menghebatkan ketangguhan pada anak-anak kita. Tapi kita lihat dulu anak yang mana yang kita mau tangguhkan. Nah, mudah-mudahan saya nggak salah ya Kang Usap ya. Ini kita bicara dengan anak SD. Nah, gitu. Anak SD itu kalau saya memberikan judulnya ketika masa simulasi dimulai. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau umur kita 7 tahun, 8 tahun ke bawah, itu lebih kepada masa pola pengasuhannya, lebih kepada masa stimulasi sebenarnya Bapak dan Ibu ya. Gitu. Walaupun ada masa-masa simulasi itu dimulai dari umur 5, 6, 7 gitu, tapi lebih banyak dominasinya adalah masa-masa stimulasi. Nah, umur 8 tahun, umur kelas 1 SD ke atas itu dimulailah kalau di dalam terbitul aulad itu kita sudah tidak lagi menganggap dalam tanda petik ya Bapak dan Ibu anak-anak, tapi masa kanak-kanaknya sudah mulai selesai. Nah, diakhirilah masa stimulasi dan dimulailah masa simulasi. Simulasi itu masa praktek gitu Bapak dan Ibu ya. Kalau masa stimulasi itu masa 0 sampai 7 tahun dan 8 tahun itu masa banyak kita bercerita gitu Bapak Ibu ya, banyak kita bercerita. Bahkan para ulama menyebutkan khatamkan sirah nabawiyah, selesaikan cerita-cerita di dalam Al-Quran, kemudian banyakkan cerita-cerita yang lain. Nah, 8 tahun ini adalah masa praktek. Masa yang sering kita sebut dengan see and do itu ya, hidup budaya. Masa di mana role play sebenarnya. Ya. Nah, di masa-masa ini ayah dan bunda yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4 hal penting yang menurut catatan saya nanti punten Bapak Ibu boleh ditambahkan gitu ya. Yang pertama ini masa perubahan. Masa perubahan semuanya gitu Bapak Ibu ya. Kelas 1 dari TK ke 1 ke kelas 2 itu masa perubahan. Perubahan fisik, perubahan spiritual gitu ayah bunda ya. Pendekatan juga berbeda. Perubahan emosional, perubahan sosial, perubahan intelektual. Anak-anak di SD kelas 1 itu Allah sudah mulai lengkapkan kemampuan anak-anak untuk membedakan itu mana baik, mana buruk, mana kanan, mana atas, gitu Bapak Ibu ya. Mana yang tidak boleh, mana boleh gitu. Perubahan fisik juga begitu, perubahan emosional juga seperti itu. Anak-anak kelas 1 SD ke atas sudah memang ini tergantung dari kosarasa di usia 0 sampai 7 tahun, tapi setidak-tidaknya perkembangan emosinya sudah mulai berkembang dengan baik, sudah tahu tentang sebab akibat, gitu ya Kang Usep ya. Kenapa ini menangis, ini harus menangis atau tidak, gitu Bapak Ibu ya, karena itu masa perubahan. Masa sosial juga sudah, perkembangan sosial juga mengalami perubahan yang dahsyat. Karena anak di usia dini itu mungkin eh, kita memberikan toleransi ke egosentrisnya dia, gitu kan? Kita sering kalau anak-anak yang 7 tahun ke bawah itu kalau dia bilang kalau dia berebut mainan gitu Bapak dan Ibu ya kita kan masih mentolerir ya kalau dia bilang ini main aku, ini punya aku gitu ya kita masih mengatakan iya bang ini punyanya abang, alhamdulillah abang bisa jaga tetapi abang juga boleh atau abang diminta juga berbagi dengan orang lain. Tapi kelas 8 umur 7 tahun, 8 tahun ke atas, kita sudah mulai menutup sebenarnya bukan menutup ya Bapak Ibu, mengurangi masa-masa ego itu, dan kita masuk ke masa-masa sosial. Itu ya mudah ya. Gitu. Jadi anak-anak sudah harus cepat berbagi. Bahkan kalau di Aulia itu justru opening kelas di SD itu kita selalu mengajak anak-anak berbagi. Misalnya
siapa yang sedih hari ini, pagi ini siapa yang sedih, kata Ustaz dan Ustazahnya, aku gitu ya. Terus kemudian apa sedihmu? Aku, kamu boleh bercerita, boleh gitu. Oh gitu ya gitu. Siapa yang mau berbagi, yang menolong sahabatmu ini siapa gitu. Itu kan salah satu usaha kita sebenarnya untuk mengenalkan kepada anak-anak kita persoalan bagaimana perkembangan sosialnya itu berkembang dengan baik. Kemudian yang kedua, catatan saya, ayah dan bunda adalah masa di SD ini adalah masa di mana transisi antara ibu kepada ayah. Ya, jadi masa stimulasi memang lebih banyak PIC-nya itu ibu, masa eh, ayah, masa SD ke atas itu lebih banyak memang PIC itu ayah gitu karena PIC yang terbaik untuk proses simulasi itu memang adalah ayah. Bukan saya mengatakan bukan ibu tidak bagus, tapi ayah nanti akan lebih banyak, lebih lebih bagus sebenarnya untuk proses simulasinya, proses role play-nya. Kemudian masa simulasi tadi saya sebutkan Bapak dan Ibu, eh, maaf ya Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan, saya mohon maaf juga teman-teman Aulia, guru-guru, tolong ingatkan saya salah. Jadi kalau pembahagiannya sederhananya kan begini Bapak Ibu ya, 0 sampai 7 tahun itu stimulasi, masa-masa 8 sampai sekitar 14 sampai 12 tahun itu masa simulasi, dan masa-masa 15 tahun ke atas itu masa aksi. Apa Ibu? Nah, kita ini sedang membicarakan masa simulasi. Makanya masa simulasi itu lebih banyak guru-guru merubah polanya dia tidak sebagai seorang teacher, tapi dia sebagai seorang coach gitu ya, Ibu ya. Ya, baik. Kemudian yang terakhir itu masa identitas. Masa identitas itu saya banyak belajar di teman-teman Aulia, bagaimana Allah mengatakan Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Masa-masa inilah di masa di mana kita harus lebih ketat gitu membedakan mengasuh anak laki-laki dengan mengasuh anak perempuan. Nah, karena masanya sangat pendek, Bapak dan Ibu, hanya sekitar 7 tahun saja untuk mengidentifikasi kepribadian syaksianya anak-anak, bahwa kamu laki-laki dan tumbuhlah dan berkembanglah menjadi laki-laki, kamu perempuan tumbuh dan berkembanglah menjadi perempuan. Nah, caranya seperti apa? Seperti yang Allah sebutkan, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Punya anak-anak SD, salah satunya contohlah kalau anak laki-laki contohlah kepada pola Nabi Ibrahim, kepada anak perempuan contohlah polanya Nabi kepada ayahanda Imran. Nah, Bapak Ibu, ini ciri-ciri perkembangan tadi sudah saya sebutkan di atas, masa perubahan. Masa perubahan itu sangat tergantung kepada masa sebelumnya. Kemudian masa ayah ini, masa yang tadi saya sebutkan, anak-anak sudah mulai membutuhkan tidak hanya sekedar peran ayah secara psikologis, tapi anak-anak SD itu membutuhkan ayah secara fisik. Gitu ya Pak Ibu ya. Itulah sebabnya kenapa guru laki-laki di SD itu sangat-sangat penting menurut hemat saya. Karena anak-anak butuh dua sekaligus gitu ya. Dia butuh fisik ayahnya, karena dengan butuh fisik ayah untuk apa? Anak-anak SD itu sedang membutuhkan mencontoh secara real laki-laki kalau marah seperti apa, laki-laki menahan sabar seperti apa, itu dia lihat fisiknya. Kalau fisiknya di sekolah itu fisiknya Pak Guru gitu ya, benar fisiknya Ustadz. Kalau menyelesaikan persoalan, kalau gembira seperti apa dan lain itu anak sedang butuh fisik. Dia akan copy paste yang fisiknya gitu Bapak Ibu ya, gitu ya. Di samping dia memfotokopi secara psikologis. Kemudian masa simulasi, ini masa praktek nih yang banyak. Nanti ada contohnya beberapa yang saya tunjukkan nanti di diskusi kita terakhir ya Bapak Ibu. Kemudian masa identitas tadi sudah saya sebutkan innallahu astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Sebab nanti Bapak Ibu di masa dia SMA ke atas kalau kita lupa mengajarkan bagaimana laki-laki menjadi laki-laki dan perempuan jadi perempuan, nah banyaklah fitnah-fitnah yang datang kepada anak kita di umur 15 tahun ke atas ketika misalnya anak laki-laki tidak berkembang ke laki-lakiannya, anak perempuan tidak berkembang ke perempuanannya. Baik. Kemudian keluarga jadikan anak tangguh, kita Bapak dan Ibu jadi anak tangguh, ada 3 hal yang paling penting menurut hemat saya adalah kita sepakati ketangguhan dimulai sejak dari usia dini, ayah bunda ya. Jadi bahkan tadi saya menyebutkan kalau dalam konsep pendidikan dalam Islam itu tidak dimulai sejak usia dini, tapi mulai dari kita tadi Bapak Ibu memilih jodoh ya. Tapi nggak usah kita diskusikan memilih jodoh, nanti kita nyesel. Gitu ya. Jadi kita dari ya itulah dari nol aja lah ya biar nggak ada masalah gitu Bapak Ibu ya sama di samping. Jadi di 0 tahun aja gitu Bapak Ibu, 0 tahun atau dari hamil lah gitu Bapak itu mulai. Nah SD bagaimana gitu Bapak dan Ibu? Ya sangat tergantung sebenarnya seperti apa proses pembangunan ketangguhan di usia 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 8 tahun.
Itulah sebabnya kenapa misalnya kalau kita masukin anak kita ke SD Aulia, SD ke Aulia, selalu ada di interview anak bapak bagaimana sejarahnya di usia 0 sampai 7 tahun, anak ibu bagaimana sejarahnya usia 0 sampai 7 tahun gitu Bapak Ibu. Kenapa itu ditanyakan terus di Aulia? Karena nanti kita anak-anak teman-teman di Aulia bisa merancangnya seperti apa ketangguhannya. Bisa jadi ada anak-anak yang masuk ke Aulia SD Aulia nggak mengalami proses ketangguhan sama sekali. Gitu Bapak Ibu ya. Ada yang memang Bapak Ibunya Masya Allah gitu ya, memberikan proses ketangguhan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua belajar dari ayah Ibrahim dan para ayah di Gaza seperti apa. Bapak Ibu nanti kita diskusikan profilnya seperti apa. Kemudian ini proses bagaimana kita memasukkan ketangguhan itu Bapak Ibu ya, ketangguhan itu yang saya sebut ya proses suka belajar, kemudian cinta belajar, kemudian orang-orang di Gaza itu, teman-teman di Gaza, saudara-saudara kita di Gaza itu kena proses belajar yang sangat luar biasa, tidak sering mentok gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang nggak bisa begini harus begini gitu, harus begini, kalau nggak bisa begini harus begono gitulah Bapak Ibu. Nah, ini ada tiga prosesnya. Saya menyebutkannya mind, heart, dan kemudian action. Atau di bahasanya teman-teman di Aulia itu adalah memasukkan ketangguhan itu ke dalam pikiran, kemudian memastikannya, meyakinkan lewat hati dan melaksanakannya lewat tindakan. Atau sering disebut dengan ngasih tahu, kemudian merasakan, tahu, yakin, amal. Nah, gitulah Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama ketangguhan dimulai sejak usia dini. Kenapa kita mengetahuan kepada anak-anak kita? Jumlah anak-anak di Indonesia itu sekitar 25%, tapi itu menentukan 100% ke depan. Itulah sebabnya kenapa kita mengajarkan ketangguhan. Kenapa di sekolah kita ini, kenapa ketangguhan, mengajarkan ketangguhan, mempraktikkan ketangguhan itu jadi sesuatu yang sangat penting, karena itulah yang akan menentukan seperti apa bangsa ini kelak kemudian hari. Kemudian ada penelitian Bapak dan Ibu di dalam pembangunan ketangguhan ini. Penelitian itu judul sederhananya 3, 18, 21, 26, 29. Ini sebenarnya bukan kode apa-apa gitu Bapak Ibu ya. Dan nggak ada hubungannya juga dengan pemilihan presiden atau pilpres itu. Jadi ini sebenarnya umur 3 tahun, kemudian 18, 21 tahun, dan 26, 29 tahun. Eh, Dimaksudkan adalah kalau ini penelitiannya ada di dua jenis anak-anak sebenarnya. Jadi ada anak-anak yang tumbuh dengan keluarga, dengan bapak ibu yang memang secara optimal menghebatkan ketangguhan, dan ada sebagian lagi dalam penelitian itu anak-anak yang sama sekali bapak ibunya tidak mengajarkan ketangguhan. Nah, terjadi kemudian diperiksalah di umur-umur ini, umur 3 tahun, 18, umur 26. Nah, bagi anak-anak yang memang tidak dilatih ketangguhan, itu akan bertahan terus tuh Pak, Bapak Ibu. Fisiknya bertambah, tapi ketangguhannya secara psikologis itu seperti kalau anak 26 tahun seperti anak umur 3 tahun. Gitu Pak Ibu ya. Gitu ya. Nah, kalau yang sebagai lagi anak-anak yang diajarkan ketangguhan, dilatihkan ketangguhan sejak dari usia dini, ketika dicek lagi umur 18 tahun, itu akan bertambah lebih hebat, dicek 26, 29 tahun bertambah lebih hebat lagi. Kemudian yang ketiga adalah ketangguhan itu Bapak dan Ibu adalah karena memang tergantung dari tiga hal dari Bapak Ibunya. Yang pertama relasi spiritual. Belajar kita banyak dari Gaza dalam keadaan yang sangat sangat sulit sekalipun para orang tua nggak meninggalkan apa ya kedekatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mulainya tilawahnya, bahkan Bapak Ibu mungkin sering melihat di beberapa video atau foto-foto yang viral tentang di Gaza itu dalam kondisi yang terluka dan lain-lain, di pengungsian, nggak ada makan, nggak ada apa, tapi mereka tetap merojaah Al-Quran, tetap melaksanakan Qiyamul Lail bareng-bareng. Itu relasi spiritual. Yang kedua adalah proses ketangguhan kepada anak-anak kita itu sangat tergantung dari proses hubungan pernikahan antara suami dengan istri. Dan ini bergantung juga kepada relasi pengasuhan. Jadi Bapak dan Ibu agak berat untuk melatih ketangguhan kepada anak-anak kita kalau pernikahan kita bermasalah. Serumah tapi nggak sejiwa gitu Bapak Ibu ya. Sedunia tapi nggak sesurga. Gitu. Jadi pernikahan yang berpura-pura itu susah banget sebenarnya untuk menjadikan anak-anak kita menjadi tangguh. Gitu. Kemudian ini usia transisi, tadi saya menyebut usia 7 sampai usia SD ini adalah usia terbaik untuk melatihkan ketangguhan. Ini ada beberapa alasan yang mudah-mudahan nanti Bapak Ibu boleh tambahkan.
Kemudian ayah bunda, ini beberapa tahap perkembangan agar anak menjadi tangguh. Ini tahap yang pertama, 0 sampai 1 tahun masih berpusat pada dirinya anak-anak gitu Bapak Ibu ya. Ini lebih kepada ini Kang Ustaz apa bonding ya, attachment sebenarnya. Jadi ini lebih banyak pada ibu nih. Jadi di umur 0 sampai 1 sampai 1,5 tahun sebenarnya Bapak Ibu ya. Seberapa banyak ibunya menceritakan ketangguhan kepada anak bayinya gitu ya. Ngerti anak bayinya nggak ngerti tapi dia simpen gitu ya Bunda ya. Seberapa banyak sirah nabawiyah dia khatamkan oleh ibunya di usia 0 sampai 1,5 tahun. Karena itu kan adalah bahan ya kan Ustaz ya, bahan di bawah sadarnya anak-anak kita tentang Rasulullah yang tangguh, tentang Abu Bakar yang tangguh, tentang Nabi Yusuf yang tangguh, tentang eh, Nabi Ibrahim yang tangguh gitu, dan itu kita masukkan itu ke dalam eh, di tahap 0 sampai 1,5 tahun sebenarnya Bapak dan Ibu. Nah, tahap yang kedua itu 1 sampai 3 tahun sangat tergantung pada eksternal, terutama orang tua, stimulasi dari orang tua nih Bapak Ibu. Terutama sebenarnya 2 sampai 3 sampai 4 tahun. Ini tahap yang ketiga, bangunan yang ketangguhan itu. Nah, kita ada di tahap yang keempat ini, ayah bunda ya. Tahap yang keempat ini mulai mandiri meski banyak pengaruh dari luar. Nah, ini tadi nanti saya sebutkan Bapak Ibu, kenapa anak-anak SD itu, terutama yang kelas tinggi itu kita sudah hadapkan dengan tekanan, kita sudah hadapkan dengan penolakan, hadapkan dengan kekecewaan dan lain-lain. Nah, yang kedua, belajar dari Nabi Ibrahim, yang pertama adalah sadar penuh bahwa mendidik anak itu amanah Allah dan titah syariah atau titah syariah. Jadi bagaimana syaratnya seorang ayah atau ibu, seorang orang tua yang akan menghebatkan, menangguhkan anak-anak itu, ada yang pertama ada sadar betul bahwa anak itu amanah Allah SWT. Anak itu miliknya Allah dan memang tidak ada cara lain, tidak satu pun teori parenting yang hebat cara mengasuh mendidik anak-anak. Parenting, teori parenting itu suplemen saja gitu Bapak ya. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita yakin anak itu miliknya Allah dan kita harus anak itu mana Allah dan kita harus mendidiknya dengan cara-cara yang Allah inginkan. Kemudian ayah itu perancang visi, misi dan strategi pengasuhan. Ini saya yakin Bapak dan Ibu di sekolah pun sudah dilakukan ini. Ayahlah orang yang merancang roadmap pengasuhan anak laki-laki dan anak perempuan. Nanti di akhir nanti kita akan lihat apakah kita sudah membuat roadmap. Guru laki-laki lah dan kepala sekolah dan teman-teman di sekolahan lah di SD yang kalau orang tua bertanya mana roadmap pengasuhan anak laki-laki, mana roadmap pengasuhan anak perempuan di Aulia, kita sudah bisa menjelaskan. Kelas 1 ini anak laki-laki kami berikan stimulasi ini, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6. Sehingga nanti kelas 6 ketika dia masuk ke kelas 7, kita sudah punya profil, gitu, profil namanya profil ketangguhan. Kemudian ayah menjadi si raja tega dan raja tegas ini karena proses simulasi nih ayah bunda ya. Kenapa ada raja tega dan raja tegas ini? Karena anak-anak umur-umur SD ini sudah harus belajar tentang konsekuensi ya, soal tanggung jawab. Ini profil rujukan. Nah, ini kita bisa lihat di Asafat 99 sampai 102. Ini profil ayah nih. Ini kita boleh belajar nih Bapak Ibu. Banyak sekali kita jumpai di Gaza ini. Ayah-ayah yang dengan profil ini. Nah, profil yang seperti inilah yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu ya kita berusaha untuk melihat, mencontoh profil ini dan melakukan profil ini. Supaya bisa menangguhkan anak-anak. Nabi Ibrahim itu adalah profil ayah yang bersandar hanya kepada Allah saja. Itu Bapak Ibu ya. Ketika ancaman api pembakaran gitu ya, Nabi Ibrahim hanya bersandar dan berlindung hanya kepada Allah saja. Kemudian yang kedua profilnya ayah yang bersegera, tidak suka menunda. Ini ketika Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim bersegera untuk menggapai hidayah. Yang terakhir ayah yang tidak pernah putus asa. Ya. Profil inilah Bapak dan Ibu, profil ayah dan profil guru laki-laki di sekolahan SD ini Bapak dan Ibu di umur SD supaya bisa menghasilkan profil anak yang seperti ini. Ini ada di Safat 102 ini. Ayah Bunda ya. Itu anak yang tauhidnya alhamdulillah baik, bagus. Anak yang taat kepada bapak ibunya bukan karena takut tapi karena kagum, dan anak yang percaya diri. Ini bisa kita lihat di As-Saffat 102 di ayat-ayat yang terakhir. Kemudian Bapak dan Ibu, ini yang saya sebutkan tadi itu belajar di teman-teman dari Gaza adalah sangat terlatih dan sudah terbiasa mendidik anak-anak itu dengan punya roadmap gitu ya Bunda ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah lakukan dan teman-teman di Aulia juga sudah. Roadmap anak laki-laki itu targetnya jelas gitu ya, profilnya jelas. Siapa profilnya anak laki-laki nanti, anak laki ke dewasa itu seperti profil Nabi Ishak, Nabi Ismail itu Bapak Ibu ya. Kemudian
dia punya kelaki-lakian. Nah, gitu. Itulah sebabnya bagaimana caranya itu Ayah Irwan. Nah, di umur 0 sampai 7 tahun apa yang dilakukan? Seperti Ibu Muhammad Fatih kepada Fatih, gitu Bapak Ibu ya, di Turki. 0 sampai 7 tahun itu setiap pagi ibunya kan datang, bawa itu kan konsepnya keluar rumah dan kemudian melihat itu adalah Konstantinopel nak, gitu ya. Itulah yang akan kamu taklukkan kelak kemudian hari. Itu proses kelaki-lakian ya Bapak dan Ibu ya. Itulah sebabnya kenapa saya tadi mengatakan dan beberapa orang ulama, saya ambilkan beberapa kajian orang ulama menyebutkan, ibu di usia 0 sampai 7 tahun itu jangan sampai tidak bercerita. Itu Bapak Ibu ya. Khatamkan cerita-cerita yang ada di Al-Quran, khatamkan Sirah Nabawiyah, karena itu modalnya anak-anak nanti akan kami, kaum bapak itu di umur 8-14 tahun, akan kami praktekkan kelaki-lakian itu seperti apa. Itu ya Bunda ya. Gitu. Baik. Nah, saya tuliskan di sini, men are made not found. Jadi kelaki-lakian itu Bapak dan Ibu, anak kita di Aulia, di SD Aulia khususnya itu, kelaki-lakiannya itu nggak bisa datang gitu aja gitu Bapak Ibu ya. Nanti kelas 6 dia sudah tumbuh jadi laki-laki yang baik, yang hebat, itu tidak gitu. Karena dia tidak ditemukan di jalanan, tapi dia dibikin, diramu memang gitu ya. Kenapa sikap kita berbeda kelas 4 memperlakukan anak laki-laki dengan anak kelas 3, berbeda anak kelas 6 dengan anak kelas 3. Kenapa opening anak-anak kelas 4, 5, 6 berbeda dengan opening anak kelas 1, 2, 3? Karena proses persoalan roadmap pengasuhan ini. Bapak Ibu anak perempuan juga seperti itu. Nah, ini sekedar saya mengulang saja ya, mudah saya yakin teman-teman di audio sudah khatam dan Bapak Ibu sudah melakukan ini. Anak perempuan itu ke Rasulullah SAW, sebenarnya target kita nanti kemudian hari itu adalah keperempuanan itu ada di anak perempuan. Nah, keperempuan itu di 4 ini, di hadis Rasulullah SAW. Menjadi seorang istri yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi seorang yang nanti akan berbuat baik di masyarakat. Nah, intinya kita di Tarbiyatun Nisa itu 4 sini, 4 ini aja sebenarnya Bapak Ibu ya. Mengajarkan bagaimana anak perempuan menjadi ibu, menjadi istri, menjadi anak, dan menjadi seorang taruh yang berguna di masyarakat. Nah, eh, bolehkah nanti anak perempuan kita menjadi seorang dokter? Boleh, tapi pastikanlah ketika dia menjadi dokter, dia tidak menzolimi suaminya. Kenapa? Karena kita sudah latihkan bagaimana menjadi seorang Bunda Khadijah itu sejak dari kecil. Itulah sebabnya kenapa anak perempuan Bapak dan Ibu umur 8 sampai 14 tahun ini kalau bapaknya pulang dari pekerjaan, tolonglah supaya anak perempuan ini yang membawa teh manis gitu ya, melayani bapaknya, membawa makanan ke bapaknya. Kalau anak perempuan itu hanya bunda, kenapa harus bukannya bunda yang bawa teh manis gitu? Iya nak, kadang-kadang bunda, tetapi bunda sedang melatih kamu untuk apa dilatih aku? Sekarang kamu menghebatkan rumah tangga ayahmu, nanti kamu sudah menikah, kamu akan menghebatkan rumah tangga suamimu, karena kamu kelak akan kemudian hari akan menjadi seorang Bunda Khadijah. Gitu ya Pak Ibu ya. Ya, itulah sebabnya kenapa ketika anak-anak perempuan ibu dan bapak di umur-umur kelas 4 SD ke atas itu kalau di sekolahan berhasil mengerjakan sesuatu, menata bunga apa, kemudian kita sering mengatakan ya Allah, makasih banyak ya Khadijah. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Makasih banyak ya gitu. Karena kamu sudah melakukan keterampilan seorang istri. Ayah Bunda yang Mulia Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir adalah knowing, feeling, action yang tadi saya sebutkan itu. Proses untuk mengajarkan ketangguhan itu harus dengan tiga proses ini. Yang pertama kasih tahu, yang kedua yakinkan ke dia, gitu, temui dia dengan ketangguhan itu. Yang ketiga action. Jadi susah anak kita tangguh kalau dia nggak melalui knowing dan feeling. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, susah anak kita menjadi anak yang berkuat gitu kalau dia nggak mengalami dua hal ini. Nah, Bapak dan Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, knowing itu prosesnya intinya seperti ini ya Bapak Ibu ya, memberikan kesadaran, memberitahu nilai, beritahu kemampuan merasakan ketangguhan dari orang lain, anak tahu mengapa dia melakukan, anak tahu cara melakukan karakter ketangguhan itu seperti apa. Ini Bapak Ibu intinya bagusnya 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 8 tahun ngasih tahu sebenarnya. Ketangguhan itu seperti apa lewat bercerita, lewat berkisah, lewat bermain gitu Bapak Ibu ya. Nah, target kita ngasih tahu ini yang di bawah nih Bapak Ibu, supaya ada the habit of mind-nya gitu Bapak Ibu ya. Ada kompetensi ketangguhan yang ada dibawa oleh anak kita di bawah sadarnya gitu. Itu sebabnya kita khatamkan Al-Qur'an, khatamkan Sirah Nabawiyah dan lain-lain. Kemudian ayah dan bunda yang kedua itu adalah proses meyakinkan kepada anak-anak. Jadi nggak hanya sekedar cerita ketangguhan itu, tetapi kita yakinkan. Bagaimana cara kita meyakinkan itu adalah ini feeling ini target yang di bawah supaya ketangguhan itu ada dalam hatinya. Jadi nanti kalau dia mengalami kekecewaan, dia nggak harus kita motivasi gitu kan, Usep. Ayo bertahan terus gitu. Tapi dia adalah inside out.
Nah, ini kenapa kita melaksanakan? Karena itu ada di hatinya. Kenapa ada di hatinya? Karena kita sering melatihkan, ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia ingin fight, itu ada dalam hatinya gitu Bapak Ibu, bukan karena teriakan kita ya udah ya. Kemudian yang ketiga adalah action. Nah, Bapak Ibu, biasanya antara knowing dan feeling itu ada hal yang tidak sering terjadi ya. Banyak kita banyak kita bercerita tapi kita nggak banyak mempraktekkan gitu ya. Nah, ini ada tiga cara ayah bunda supaya antara knowing dan feeling itu berjalan dengan baik. Latih anak konsisten antara pikiran dan tindakan. Para pelatih wajib jadi teladan. Kita maksudnya Bapak Ibu dan orang tua dan guru-guru, dan latihan terus membuat jembatan, buat jembatan terus menerus. Jembatan itu antara knowing dengan feeling maksudnya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir itu action. Jadi ketangguhan ini ketangguhan ya Pak Ibu ya. Kalau tadi itu knowing itu di bawah sadar banyaknya, kalau feeling itu mulai kita biasakan. Nah, kalau action ini kadang-kadang kita lepas nih Bapak dan Ibu. Anak-anak sudah kita lepas nih ketangguhan itu. Nah, targetnya action itu adalah yang di bawah Bapak Ibu. Kepribadian, kebiasaan tangguh itu yang kita targetkan. Nah, Bapak Ibu yang berkata ini ada beberapa contoh yang saya ambilkan dari kisah-kisah dan cerita-cerita di post di Gaza. Ini action ini Bapak Ibu ya, anak-anak yang sudah masuk ke tahap action itu kalau kita cinta pada anak pertemukan dengan tekanan. Ya Bapak Ibu ya, karena tekanan itu, stres itu anak-anak harus temuin khususnya anak-anak yang kelas tinggi nih Bapak dan Ibu ya, anak kelas tinggi. Jadi kalau kalau ada persoalan jangan langsung selesaikan oleh gurunya atau oleh orang tuanya gitu ya. Pertemukan dulu dengan tekanan. Dia rasakan dulu stres itu seperti apa. Kalau sayang pada anak, pertemukan dengan kegagalan. Jadi jangan dinafikan kegagalan gitu Bapak Ibu ya. Biarlah dia mengerti tentang kegagalan, dia tahu tentang kegagalan, dia temui kegagalan sekarang, dan dia kita ajarkan bagaimana menyelesaikan kegagalan itu, kita biasakan supaya nanti ketika dia dewasa dia nggak gampang berurusan dengan persoalan kegagalan ini. Kalau peduli anak pertemukan dengan penolakan, kalau sayang dengan anak pertemukan dengan aturan yang patut supaya mereka tidak mengelabui atau manipulatif. Nah, jadi Bapak Ibu dengan anak-anak terutama kelas tinggi Bapak Ibu ya, kita kan nggak harus jangan banyak peraturan gitu karena dia pusing nanti ya Bunda ya. Kalau terlalu banyak peraturan ini masuk sini ada peraturan, yang itu peraturan gitu. Apa ujung-ujungnya manipulatif. Manipulatif itu senang di depan kita, di belakang nggak dikerjain gitu Bapak Ibu ya gitu ya. Gitu. Kemudian kalau cinta anak hargai dan hormati, sepakat kita Bapak dan Ibu ya. Kemudian kalau peduli anak, berikan dia kepercayaan, kalau mereka akan belajar untuk berkata jujur. Kemudian kalau cinta anak terbukalah, maka mereka akan belajar temukan diri. Kalau sayang dengan anak, ini SD nih Bapak Ibu ya, terutama sih sebenarnya kelas tinggi nih, ayah bunda. Berikan tanggung jawab, mereka belajar untuk dapat diandalkan. Kalau sayang dengan anak, berikan dukungan ya, ayah bunda. Kemudian kalau sayang dengan anak, asah kreativitasnya agar mereka kelak gampang berbagi. Jadi orang dermawan itu orang yang kreatif itu Pak ini. Orang yang susah bagi uang itu orang yang nggak kreatif karena takut dibagi uangnya terus uangnya dari mana lagi gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita latih supaya kelak kemudian hari anak-anak kita lulusan Aulia ini ketika dia menjadi orang kaya itu dibagiin uang yang banyak gitu Bapak Ibu ya. Kalau mencetak dermawan itu uruslah persoalan kreativitasnya dia. Kalau peduli dengan anak, berikan perhatian dan luangkan waktu. Kalau cinta, anak berikan harapan positif, kelak mereka akan membangun dunia yang lebih baik. Kalau sayang anak, latihlah dia konsekuensi, karena konsekuensi itu adalah bahagian hak dari anak-anak kita. Nah, kemudian ini yang terakhir, Ayah Bunda ya. Halo, apa kabar pihak yang ketiga? Pihak yang ketiga ini maksud saya adalah sekolah, rumah ibadah, masjid, atau grup-grup lah gitu, Bapak ya, grup-grup masyarakat. Orang tua dan pihak ketiga sepakat bahwa pembentukan ketangguhan ini adalah proses panjang butuh latihan dan disiplin. Nah, ini yang saya sebutkan bikinlah jembatan dengan pihak sekolah, Bapak dan Ibu, bicarakan persoalan inti ini, persoalan ketangguhan. Bagaimana sekolah melatihkan ketangguhan kepada anak kami? Bagaimana? Nah, itu kita sharingkan, kita ya budaya. Anak kami kelas 3, Bapak, Ustadz dan Ustazah. Bagaimana di sekolah melatih ketangguhan anak kelas 3 supaya kita sama, gitu Bapak Ibu ya, gitu ya. Yang kedua, pelatihan ketangguhan di pihak yang ketiga sangat tergantung paradigma visi, misi, dan komitmen. Jadi pelatihan ketangguhan di sekolah atau di rumah ibadah dan lain, terutama di sekolah itu sangat tergantung pada paradigma, visi misi dan komitmen dari sekolah itu. Ya, benar ya. Ada sekolah yang sampai di SMA itu anak-anak nggak pernah nemuin kelasnya kotor karena cleaning service-nya lebih banyak dari gurunya gitu Bapak dan Ibu. Sehingga anak-anak nggak ngerti kotor itu apa, kecewa itu apa, sedih itu apa, nggak ngerti.
Padahal tadi saya menyebutkan anak-anak harus dipertemukan dengan itu gitu ya Bunda ya. Jadi anak nggak tahu apa namanya, bukaan pintu itu apa namanya Bapak Ibu ya. Pintu hand apa namanya? Pintu masuk kelasnya itu, anak sepanjang dia sekolah dari TK sampai SMA nggak pernah tahu bahwa itu pernah rusak gitu Bapak Ibu ya. Karena kalau rusak langsung sekolah mengirimkan tukang-tukang profesional. Jadi besoknya seperti simsalabim gitu Bapak Ibu, tanda petik selesai. Padahal anak-anak itu harus dipertemukan besok. Kalau pintu bukaan apa, handle pintu itu rusak, nggak usah tukang dikirim langsung gitu Bapak dan Ibu ya. Biarlah besok dia tahu, anak-anak tahu. Terus bagaimana caranya? Teman-teman, apa usulan teman-teman? Ini pintu ini kita rusak, pegangan pintu rusak apa? Karena apa Bapak dan Ibu? Tadi saya menyebutkan gitu ya, proses ketangguhan itu. Jadi jangan simpan persoalan dunia ini, gitu ya. Seolah-olah anak nggak boleh ketemu dengan dunia ini. Nanti khawatir yang ketika dia besar, dia gagap dengan dunia ini. Kenapa? Karena nggak diajarkan ketangguhan. Nah, yang ketiga, pihak yang ketiga, sekolah dan orang dan lembaga ibadah yang lain, terutama sekolah dan orang tua menerapkan co-parenting. Co-parenting ini bersama-samalah mengurus dan mendidik anak-anak kita. Agar kita selalu bisa melatih anak kita tangguh, Bapak dan Ibu, jangan henti mencari ilmu. Ya, saya menulisnya knowing the good ini Bapak Ibu, tumbuhkan terus keinginan untuk tangguh karena Allah kepada anak kita, desiring the good gitu. Sampaikan kepada anak kita, kalau dia tangguh puji dia, kalau dia tangguh hebatkan dia, dan sebut jangan lupa itu karena izin Allah. Bangkitkan rasa cinta untuk tangguh karena Allah juga, kontrol internal lebih kuat dari kontrol eksternal. Bapak dan Ibu yang Allah SWT, ini maksudnya melatih melatih anak-anak mengontrol secara internal, itu juga ada bagian dari ketangguhan. Kang Usep, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Usep. Banyak betul sebenarnya kelemahan dan kekurangan ketidakmampuan saya untuk menerangkan ini. Saya mohon maaf sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, orang tua semua, dan kepada teman-teman guru, kepada guru saya, Kang Hervin, dan teman-teman yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. luar biasa sekali Ayah Irwan untuk materinya ya. Kalau kata anak-anak sekarang daging semua, itu Masya bingung Allah. mau Amin, amin. ya. Kita Masya harus Allah. ambil sedikit-sedikit, tapi kalau nanti mudah-mudahan Amin. semuanya bisa kita laksanakan, kita bisa pelajari Amin. lagi. Amin. Mohon izin tadi juga ada yang minta ya Irwan untuk slide-nya. Nanti mungkin untuk bahan kami Baik, belajar. insya Allah. Baik, baik Insya Ayah Allah, Ustaz. Bunda dan Bapak Ibu guru. Selanjutnya Ayah Irwan izin nanti kalau ada yang mau bertanya, mungkin ya Ayah Irwan masih ada 15 menit Iya, lagi ya. Karena Ayah iya Irwan di kan. jam 17 ada Maafin, agenda maafin lain. Bapak dan Ibu. Ya. Jadi Sebenarnya semoga kalau Bapak Ibu, ketemunya, insya Allah, kalau ketemunya offline, saya kan tetanggaan sama Aulia nih, Kang Usep, tinggal loncat ya. sebenarnya gitu. Kapan-kapan Ya, lah ya. insya Allah nanti mudah-mudahan di Ya, lain waktu ada kesempatan kita untuk offline. Baik, Bapak Ibu guru atau Ayah Bunda, kalau ada yang mau ditanyakan dari materi yang luar biasa tadi, silakan. Kita ada waktu 15 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan dulu, belum boleh raise hand atau boleh diketik ya. Kalau enggak, ini kalau belum ada, Pak boleh Ustaz, dari saya dulu ya, ya Irwan. Saya tertarik ya, dengan itu enggak ya. Kang. Bagaimana ada yang raise hand. Jadi ke yang raise hand dulu aja, mangga Bunda. Boleh di-unmute dulu, mangga. Pak Ustadz jadi motong. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. dan Ayah Irwan, izin bertanya, saya Riana, Bunda dari Nadifa 2 RRS. Begini Ayah Irwan, mungkin ini jadi curhat juga kali ya. Kebetulan ini saya sedang kuliah S3 begitu, dan juga kebetulan dosen juga di salah satu universitas. Ini terkait dengan apa tadi kan, menanamkan ketangguhan dalam diri anak begitu ya Ayah Irwan. Cuman karena banyaknya kegiatan mungkin yang saya ikuti begitu, jadi berangkat pagi dan pulang sore. Jadi mungkin waktu saya tidak terlalu banyak atau terbatas gitu ya komunikasi dengan anak, terutama anak saya yang besar itu kelas 2 SD. Jadi mungkin minta saran atau tipsnya begitu Ayah Irwan dalam
supaya tetap maksimal dalam mendidik anak dan juga bisa menanamkan ketangguhan itu seperti apa ya? Karena terus terang saya agak susah membagi waktu dan kalau misalnya ada waktu gitu ya pengennya itu kayaknya me time aja atau rebahan gitu Pak Irwan. Jadi bagaimana supaya tetap bisa maksimal dalam menanamkan ketangguhan gitu Ayah Irwan. Mungkin itu saja Iya, pertanyaannya. Terima Baik, kasih. langsung makasih dijawab ya. banyak. Makasih banyak Bun. Iya Kang Asep. Yang pertama Bun, ini apa ya? Tumbuh kembang anak itu kan seperti argo taksi ya Bun ya, gitu ya. Oh, jalan terus gitu loh Bunda gitu ya. Kita siap nggak siap, kita sibuk nggak sibuk, nggak akan berulang gitu ya. Menurut hemat saya ini dulu yang kita harus sama-sama apa ya sama-sama kita pegang gitu. Jadi eh, artinya bagaimana bahwa ini 0 sampai 7 tahun ketangguhan itu stimulasinya susah diulang pun kalau sudah dia umur 8 tahun ke atas gitu. Jadi ini susah tip dan triksnya. Ini kembali ke kita sebenarnya Bun. Jadi urusannya jadi yang saya sebutkan itu anak ini amanah Allah. Nah, persoalannya adalah sangat private sebenarnya Bunda. Bagaimana kita menjalankan amanah ini karena itu tadi Bunda ya bahwa eh, dia nggak akan mundur gitu loh Bunda. Umur-umur nggak mundur. Saya ambil contoh pun. Ketangguhan di umur 0 sampai 7 tahun itu tadi kita diskusikan itu sangat penting karena potensi tumbuh kembang, potensi fitrah yang Allah berikan itu sangat luar biasa di umur sampai 7 tahun. Pertama Bun, Allah menyebutkan wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Ketangguhan yang pertama yang paling hebat itu di usia 0 sampai 7 tahun adalah ketangguhan lewat pendengaran anak. Gitu Bunda ya. Nah, itulah sebabnya kenapa tadi saya menyebutkan, wah ibu-ibu yang punya anak 0 sampai 7 tahun atau apa, jangan sampai tidak mendengarkan ke anak kita itu tentang ketangguhan Rasulullah, ketangguhan yang ada di Al-Quran dan yang lain. Itu idealnya Bunda, idealnya gitu ya Pak Ibu. Yang kedua adalah eh, saya apa ya menyampaikan juga ini nasihat buat diri saya sendiri yang mungkin buat Ibu dan Bapak semua bahwa proses ketangguhan itu di umur 8 tahun ke atas lebih banyak PIC-nya kepada bapak sebenarnya, Bunda gitu. Jadi kalau di atas umur anak Bunda dari umur 8 tahun ke atas sebenarnya Bunda udah bisa bilang ke suami misalnya, it's your turn gitu ya. Nah, aku sudah optimal nih di umur sampai 7 tahun gitu. Kata bilang sama suami gitu. Nah, eh, kata suami, aku juga sibuk. Nah, sekarang persoalannya adalah kita mau gimana nih mempersiapkan pertanggungjawabkan kan tadi nanti dia mau hisap gitu ya. Kalau dua-duanya sibuk gitu ya, kita mau bagaimana gitu. Nah, itu yang kedua. Pun. Jadi yang ketiga adalah oh sudah mentok banget nih Bud. Nah, yang ketiga ini baru kita pakai. Namanya berkualitas meskipun terbatas. Itu dah ya, gitu. Nah, tetaplah dengan keterbatasan waktu Bunda, keterbatasan waktu suami dari ayah, dari suami Bunda, ayah dari anak-anak, tetaplah berkualitas meskipun terbatas. Nah, kualitas meskipun terbatas itu pun kalau saya dua aja pun syaratnya. Yang pertama adalah Bunda dengan ayah harus tahu detail tentang tahap perkembangan. Itu Bunda ya. Jadi kalau ada seorang ulama pun Ustadz Fatihah kan namanya di Qatar itu bagi bapak ibu yang sibuk itu harusnya ditambah menghafal tahap perkembangan anaknya gitu. Udah misalnya gini, anak Bunda umur 7 tahun, nah dihafal Bun dalam tanda petik dihafal 7 tahun itu seperti apa sih perkembangannya gitu. Pengembangan emosinya seperti apa, perkembangan seperti apa. Jadi gini Bun, sehingga nanti Bunda ketemu cuma 5 menit bagi anak-anak itu nggak ada masalah Bun karena Bunda mengerti betul apa yang Bunda harus lakukan. Stimulan apa yang harus Bunda lakukan, stimulasi apa Bunda lakukan kepada anak umur 7 tahun misalnya, walaupun 2 menit, 3 menit. Kenapa begitu? Karena pas banget dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi satu Bun, menurut saya, tahap perkembangan itu mau tidak mau. Jadi jangan kita bilang lagi, wah Ayah Irwan saya nggak sempat baca buku. Nah berarti memang kita nggak siap nih Bunda semuanya gitu ya Bunda ya. Jadi menurut saya, belilah buku tahap perkembangan, itu ya Bunda, itu pertama. Yang kedua Bun, berkualitas meskipun terbatas itu adalah jangan pernah memberikan waktu luang ke anak-anak. Tapi luangkan waktu. Seperti Bunda meluangkan waktu dengan khusus terhadap S3-nya Bunda gitu ya. Kan S3 Bunda nggak bisa waktu luang kan ya, harus luangkan waktu gitu. Jadi anak-anak lebih di S3, menurut hemat saya memang harus luangkan waktu. Jangan kasih waktu sisa gitu. Nah, ini mengingatkan kepada saya Bapak dan Ibu, sangat berat sebenarnya kita nanti di yaumul akhir itu menjawab pertanyaan, kamu ngasih waktu luang apa luangkan waktu? Karena Allah akan marah nanti, ini amanah aku gitu ya. Ini aku titip sama kamu, masa kasih waktu sisa sih gitu ya. Jadi menurut hemat saya
kasihkan luangkan waktu, jangan waktu luang. Itu Bunda ya. Meskipun 2 menit atau 3 menit. Nah, saya sih mengistilahkan gini, kalau saya berasal dari teman-teman belajar dari teman-teman di Aulia adalah jangan spending time, tapi investing time. Itu yang paling penting. Jadi luangkan waktu benar, jangan waktu luang. Mudah-mudahan dengan seperti itu anak-anak Bunda S3-nya tetap, mudah-mudahan bisa berkhidmat ke masyarakat nanti setelah doktor, dan suami juga bisa dengan kesibukan luar biasa, kita tetap berkualitas, tetapi yang dua tadi pun, carilah ilmu tahap perkembangan, dan kemudian jangan pernah berikan spending time, tapi investing time. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih ya Irwan dan Bunda Nadifa ya, 2RRS. Insya Allah menjadi motivasi juga gitu ya, menjadi ini juga bagi yang lain. Baik, Ayah Bunda ini banyak sekali nih Ayah Irwan yang bertanya di chat dan juga yang right hand. Jadi saya bingung nih mau yang mana dulu nih. Kita yang right hand dulu ya, yang tadi Iya, belum. Bun. Mangga ke Bunda Anjani. Bunda Anjani boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya nggak buka kamera ya, Ayah Irwan. Waalaikumsalam. Iya, Bun. Tadi sebenarnya mau menyambung nih sama pertanyaan Mbak yang sebelumnya. Jadi tadi katanya kalau di atas umur 8 tahun kan kita menyerahkan kepada ayah saja ya untuk masalah ketangguhan. Nah, in case kebetulan anak saya ini tuh memang berada pada keluarga yang divorce nih ya Pak ya, gitu kan. Oke. Jadi anak saya ini tinggalnya cuma sama saya dan kebetulan juga sama eyangnya aja. Jadi kita nih cewek-cewek nih gitu. Terkadang omnya kita, tapi omnya kan tidak intens ya gitu. Ini hal klasik banget ya pertanyaannya, udah sering lah Pak. Dan ujungnya kita memang tidak co-parenting sih ya gitu. Jadinya ketangguhannya ini harus belajar dari siapa gitu kan. Karena memang mungkin kalau ketemu omnya juga kan jarang ya. Walaupun memang ketemu omnya juga dapatnya quality time sih gitu. Itu sih sebenarnya pertanyaannya. Jadi kalau untuk case-case yang anak seperti saya ini harus bagaimana sih gitu melihat ketangguhannya, itu aja sih. Menumbuhkan. Terima kasih ya Irwan. Ya, sama-sama Bun Anjani. Bun, yang pertama Bun harus kita sepakat bahwa banyak sekali single parent itu yang melahirkan anak-anak yang dahsyat, yang luar biasa. Itu yang harus kita pegang sama-sama Bun. Bunda Hajar, saya nggak mengatakan single parent, tapi Ayah Ibrahim memang jarang pulang. Bukan Bun, banyak sekali sejarah-sejarah mengungkapkan kepada kita bahwa ibu yang sendiri gitu itu sangat mampu, sangat bisa menghebatkan anak-anak. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari Bunda Hajar, Bunda. Ketika anaknya usia 0 sampai 7 tahun, anak-anak itu secara di ilmu fathering itu dia butuh ayah secara fisik, tapi kalau nggak ada ayah secara fisik dia nggak apa-apa, Bun. Tapi jangan sampai dia nggak punya ayah secara psikologis. Nah, jadi di umur 0 sampai 7 tahun itu ibu sebenarnya bisa menghandle peran psikologisnya, perannya ayah, psikologisnya ayah. Nah, kalau nanti anaknya Bunda di umur 8 tahun ke atas, anak-anak yang tadi saya sebut itu Bun, jadi dia tidak bisa hanya lagi butuh secara psikologis, tapi dia butuh secara fisik. Dia betul-betul membutuhkan laki-laki kalau ngangkat galon itu seperti apa, gitu Bunda ya. Laki-laki kalau marah itu wajahnya seperti apa, dia butuh seperti itu. Nah, yang menarik adalah Bunda Hajar mencontohkan kepada kita eh, polanya adalah setiap ada kabilah yang datang ngambil air zam-zam gitu Bun, Bunda Hajar datengin gitu kabilah itu dan kemudian bertanya, engkau dari mana? Engkau sebenarnya keterampilan kabilah itu apa? Terus diajarkan ke Ismail. Nah, dari situ kita belajar gini Bun, bahwa anak 8 tahun kalau nggak ada ayahnya, pamannya, pakdenya, mamangnya nggak sering berkumpul, bisa minta tolong kepada orang lain. Itu udah. Nah, kalau saya menyarankan ke guru-guru laki-laki di Aulia, gitu Bunda ya. Jadi itu saat yang tepat. Dan gimana caranya? Ini co-parenting sebenarnya. Bunda bisa katakan kepada guru laki-laki, dan saya yakin teman-teman di Aulia sangat paham tentang persoalan ini. Guru laki-laki di SD itu akan berperan secara fisik dan secara psikologis akan menjadi seorang ayah, gitu Bunda. Dan mungkin bisa jadi Bun, bisa jadi anak-anak anaknya ponakan saya, anaknya Bunda ini bisa jadi bukan sendiri, tapi banyak lagi yang lain gitu Bunda. Bahkan sebenarnya Bun, bukan sebenarnya single parent itu bagi anak-anak pengaruhnya kepada secara psikologis mungkin anak-anak nggak terlalu banyak pengaruhnya Bun. Anak-anak sudah sangat siap lah kalau dia nggak punya ayah gitu ya. Nah, tapi yang paling berat itu sebenarnya adalah Bun, anak-anak yang punya ayah tapi berayah ada berayah tiada gitu loh Bun. Itu yang paling berat sebenarnya.
secara mental gitu ya. Jadi ayahnya ada di rumah ada, tapi ayahnya nggak terlibat di dalam pengasuhan gitu Bunda. Itu yang paling berat sebenarnya. Nah, kesimpulannya Bunda adalah 8 tahun ke atas bisa deal dengan pihak guru gitu ya. Nah, sudah otomatis guru laki-laki seperti Dia Aulia sudah sangat paham tentang fathering, bagaimana melakukan anak laki-laki, bagaimana pun anak perempuan. Nah, bahkan sebenarnya di ilmu fathering itu di guru SD itu ada beberapa guru tuh Bun yang diminta betul mengerti tentang fathering seperti kepala sekolah gitu Bunda ya, guru agama, guru olahraga, guru kesenian gitu ya. Bukan saya mengatakan guru yang lain tidak terlalu penting, tapi 4 guru ini banyak betul momen of fatheringnya gitu Bunda ya. Banyak betul momen of keayahan yang banyak di empat guru. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ayah Irwan. Kang Usep, kalau nanti Ya, kurang-kurang Bunda bisa ke WA gitu ya Kang, ya. atau DM ke Baik. Instagram. Oh, Saya mohon maaf betul nih Bapak dan Ibu ya, apa harus iya. pamit gitu. Iya, Ya, Bang. baik Ayah Irwan, Ayah Bunda dan Bapak Ibu guru, mohon maaf nih yang Raisan juga, Ayah Arif Irwan, Bundanya Elkansa, sepertinya waktu kita yang terbatas hari ini yang tidak memungkinkan untuk kita lanjut berdiskusi di Zoom ini gitu. Insya Allah mungkin nanti bisa, tadi kata Ayah Irwan boleh DM atau mungkin di WA ke Ayah Irwan kalau ada diskusi atau apa-apa yang bisa disampaikan. Atau mungkin kami dari nanti coba kami rekap juga Ayah pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang di chat, nanti mudah-mudahan bisa kita diskusikan atau bisa kita sampaikan ke Ayah Irwan, nanti mudah-mudahan ada feedback yang bisa kami dapatkan. Baik. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Ayah Irwan atas waktunya dan juga ilmunya yang luar biasa. Ini sebenarnya banyak sekali yang antusias untuk kita berdiskusi hari ini, tapi qadarullah waktu kita hari ini hanya bisa sampai 9.15. Jadi terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Ayah Bunda, maaf juga karena keterbatasan waktu untuk sesi dengan Ayah Irwan kita akhiri. Ya, saya izin pamit ya Kang Usep ya. Ibu Bapak saya pamit. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.